Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, kita berjumpa lagi. Pesan pastoral pada hari ini saya akan berbicara mengenai bagaimana menjaga stamina rohani kita. Ya, bagaimana Anda dan saya menjaga stamina rohani kita. Dan dalam menjalani hidup yang panjang ini, dan hidup ini memang banyak hal yang harus kita lewati, ya, pergumulan-pergumulan, perjuangan-perjuangan kita, dan banyak kesulitan yang harus kita lewati, dan itu menguras stamina kita. Ya. Sebagaimana kita perlu menjaga stamina dari fisik kita, ya, supaya kita tetap dapat survive, tetap bugar jasmani kita untuk menjalani kehidupan aktivitas kita sehari-hari. Sekali lagi demikianlah kita harus menjaga, Anda harus menjaga stamina spiritual kita, stamina rohani kita untuk agar kita tetap dapat survive dan bugar dalam tanda kutip kehidupan rohani kita. Ya. Nah, kita lihat bukan hanya Anda dan saya, orang-orang percaya pada abad ini, tetapi kalau kita lihat kilas balik, umat Tuhan dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, orang-orang hebat dalam perjanjian lama dan perjanjian baru juga mengalami pergumulan-pergumulan yang berat, peperangan yang begitu dahsyat dalam kehidupan rohaninya, dalam perjuangan hidupnya. Ya. Bahkan lebih hebat, lebih dahsyat dari kita. Ya. Tetapi kita bersyukur kita dapat belajar dari mereka. Mereka terus dapat eksis, tetap survive di tengah-tengah badai kehidupan, di tengah-tengah gencarnya serangan, masalah-masalah yang dihadapi oleh umat Tuhan. Tokoh-tokoh di dalam Alkitab, baik dalam perjanjian lama dan perjanjian baru, dan kita bisa belajar dari mereka. Contoh yang sering kali kita lihat adalah Daud misalnya. Ya. Daud adalah satu pribadi yang mengalami pergumulan yang hebat. Kalau Anda perhatikan, ketika Daud diurapi oleh Nabi Samuel, pengurapan menjadi raja, sampai fakta dia menjadi raja, itu memakan waktu cukup lama. Dan Anda lihat bagaimana pergumulan-pergumulan yang tidak mudah dihadapi itu. Bahkan ketika dia sudah menjadi raja, dia tidak pernah sepi, dia berhenti dari masalah-masalah, ada pergumulan-pergumulan. Misalnya saja, saya akan contohkan dalam Mazmur pasal 69, ya, dia mulai ayat 2, dia menulis begini, "Selamatkanlah aku ya Allah, sebab air telah naik sampai ke leherku." Wah, luar biasa. "Aku tenggelam dalam rawa yang dalam, tidak ada tempat bertumpu. Aku telah terperosok ke air yang dalam, gelombang pasang menghanyutkan aku. Lesu aku karena berseru-seru, kerongkonganku kering, mataku nyeri karena mengharapkan Allahku. Orang-orang yang membenci aku tanpa alasan lebih banyak daripada rambut di kepalaku. Terlalu besar jumlah orang yang hendak membinasakan aku, yang memusuhi aku tanpa sebab. Aku dipaksa untuk mengembalikan apa yang tidak kurampas." Ini adalah merupakan suatu ekspresi Daud ketika dia menghadapi masalah-masalah yang begitu berat, dan seolah dia mengatakan masalah-masalah yang melampaui batas kemampuan dia. Dan saya kira bukannya di Mazmur pasal 69 saja seperti apa yang kita baca. Di beberapa bagian Mazmur yang lain, dia menuliskan lebih mengerikan lagi. Dia mengatakan, "Tali-tali dunia orang mati meliliti aku ya Tuhan, mengelilingi aku ya Tuhan." Dan seperti itu. Ya. Dan tentu dia mengalami depresi yang cukup berat pada waktu itu. Tapi bagaimana dia tetap survive, tetap berdiri teguh di tengah-tengah situasi yang seperti itu.
Contoh yang kedua Ayub misalnya. Iya kan? Anda kenal itu? Bagaimana orang hanya melihat bagaimana Ayub dipulihkan. Tapi sebelum pemulihan Ayub dalam segala sesuatu, pemulihan kesehatan, pemulihan ekonomi, pemulihan keluarga itu terjadi, dan Anda lihat bagaimana Ayub berada dalam satu titik nol kehidupan ini. Ya, saya kira tidak ada seorang pun di antara kita ini, termasuk saya, yang menderita seperti Ayub menderita. Tidak ada itu, ya. Sampai-sampai dalam Ayub 3, pasal 3, dia mengatakan, Tuhan, mengapa aku harus dilahirkan? Bukankah lebih baik ketika aku lahir ini, aku mati dan itu selesai? Mengapa ada kandungan yang mengandung aku? Mengapa ada buah dada yang menyusui aku? Ada pangkuan yang mengemangku aku? Bukankah lebih baik ketika aku lahir dan aku mati? Itu lebih baik. Dan Ayub menghadapi satu depresi yang begitu berat pada hari itu. Ya. Nah, keluhan-keluhan Ayub seperti ini menggambarkan kepada kita bahwa Ayub menghadapi satu, bukannya kondisi fisik saja, tapi kondisi psikologi yang, tekanan psikologi yang begitu berat menekan Ayub. Ya. Nah, masih banyak lagi contoh-contoh yang lain misalnya. Dalam Perjanjian Baru kita juga bisa menemukan Rasul Paulus mengatakan, dia membuat satu daftar panjang tentang penderitaannya. Dia pernah karam kapal, mengalami ancaman bahaya, baik di darat dan di laut, kelaparan, kedinginan, banyak hal, usaha pembunuhan, dan seterusnya. Dan masih banyak lagi, kita tidak punya waktu untuk memberikan contoh-contoh bagaimana pahlawan iman dalam Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru mengalami tekanan hidup yang seperti itu. Ya. Dan saya kira, sekali lagi saya ingin mengatakan, tidak seorang pun di antara kita yang mengalami pengalaman pahit sepahit mereka. Jangankan sepahit mereka, sama dengan mereka, nggak ada itu. Ya. Nah, tapi yang kita ingin lihat bagaimana mereka tetap stamina, tetap kuat. Kalau Anda mau satu contoh lagi, Elia orang hebat seperti itu kan ya. Dia yang pernah mendemonstrasikan kuasa Tuhan. Ketika dia berkata, jangan turun hujan, 3 tahun 6 bulan, itu terjadi. Ketika Elia berkata, hujan turun, itu terjadi. Ketika Elia memerintahkan api turun dari langit, itu terjadi. Apa yang diucapkan terjadi. Ini hamba Tuhan besar sekali Elia ini juga pernah menghadapi depresi. Ya. Anda lihat itu bagaimana dia menghadapi ancaman seorang wanita yang bernama Isabel aja. Dia lari terbirit-birit, lari tunggang-langgang, pergi ke hutan sana. Dan berkata, Tuhan lebih baik mati aja. Cuman aku aja yang berjuang diri, gak ada orang yang membela aku. Ya. Nah, Elia melihat bahwa kematian itu selesai, menyelesaikan semua. Ya. Padahal kematian dia bukan menyelesaikan segala-galanya. Masih ada tugas-tugas besar yang harus diemban, yang harus dilaksanakan oleh Elia, yang Tuhan berikan kepada dia. Nah, dan masih banyak lagi adalah gambaran bagaimana pahlawan-pahlawan iman, orang-orang hebat, ya tokoh-tokoh dalam Alkitab ini, orang-orang beriman ini menghadapi situasi yang begitu berat. Ya, namun kita bersyukur dan kita bisa belajar dari mereka bagaimana mereka tetap eksis, bukan saja eksis, tetapi tetap survive, ya, tetap teguh berdiri di tengah-tengah situasi yang memang tidak mudah, tetap bugar secara rohani. Nah, maka benarlah apa yang dikatakan Tuhan Yesus, buluh yang terkulai tidak akan dipatahkan, sumbu yang berasap tidak akan pernah dipadamkan. Nah, seringkali kita juga seperti itu. Saya juga seperti Anda. Saya sama seperti Anda. Kita juga menghadapi masalah-masalah. Kadang-kadang kita stres, depresi. Ya, Elia menghadapi, Musa mengalami, Daud mengalami, kita mengalami. Sekalipun tidak seberat pengalaman-pengalaman mereka. Nah, sebab itu pesan pastoral pada hari ini bagaimana kita menjaga, ya, menjaga agar stamina spiritual kita, stamina rohani kita tetap bisa bertahan dalam situasi yang tidak mudah. Ada 3 hal yang ingin saya sampaikan
untuk menjaga bagaimana stamina rohani kita tetap bugar, ya. Sebagaimana Anda dan saya terus menjaga kebugaran fisik kita, ya, kita melatih tubuh kita makan secara teratur, makanannya benar dan seterusnya. Ada 3 hal. Yang pertama adalah hubungan dengan Tuhan. Hubungan dengan Tuhan. Ini kita tempatkan pada ranking yang pertama. Karena sumber kekuatannya ada di sini. Ya. Anda melihat, memperhatikan bagaimana kehidupan Tuhan Yesus. Nyaris dalam perjalanan hidupnya, dalam pelayanan 3,5 tahun itu, Anda tidak pernah menemukan bahwa Tuhan kita Yesus Kristus berada dalam satu situasi yang santai, yang nyaman, yang aman. Hampir tidak pernah menemukan. Dia berada dalam satu situasi yang begitu kritis, situasi yang sukar, tekanan-tekanan dari hari ke hari seperti itu. Tapi dia tetap bugar, ya, secara rohani. Secara fisik juga, secara rohani dia bugar. Tetap survive di tengah-tengah ancaman sekalipun seperti itu. Nah, kenapa? Kalau Anda perhatikan, ditulis dalam kitab Injil Sinoptik, itu hampir peristiwa itu sama. Artinya berkali-kali Tuhan membangun hubungan secara terus-menerus, ya, secara simultan terus-menerus dengan Bapaknya. Pagi-pagi mengajar, tapi sepanjang malam Tuhan berada di tempat-tempat yang sepi untuk bersekutu dengan Bapaknya. Nah, kuncinya di situ. Dia mengatakan bahwa apa yang kusampaikan kepadamu itu kudengar dari Bapa. Kuasa yang ada padaku itu kuterima dari Bapa, dan seterusnya. Ya, jadi marilah kita memperhatikan poin yang pertama ini, membangun hubungan kita dengan Bapa di sorga melalui doa pribadi, penyembahan, persekutuan kita dengan Tuhan, itu pada ranking yang pertama, dan itu harus menjadi prioritas utama dalam hidup ini. Dalam kehidupan ini kan begitu banyak prioritas. Bekerja, olahraga, hobi, ya, banyak yang lain lagi. Tapi di antara begitu banyak prioritas-prioritas ini, Anda harus membuat satu skala prioritas. Mana di antara hal-hal seperti itu yang kita tempatkan pada ranking yang pertama. Nah, ada orang yang menempatkan ranking pertama hobi, atau pekerjaan, atau yang lain. Ya, tapi marilah kita menjadi orang yang bijaksana. Kita akan menempatkan nomor 1, ranking pertama dari skala prioritas kita adalah hubungan kita dengan Tuhan. Ya, karena itu akan dia akan memberikan support, kekuatan kepada kita, ya, memberikan inspirasi kepada kita, memberikan kesegaran baru kepada kita. Yang kedua adalah firman Tuhan. Anda perhatikan situ, ya. Kita setiap hari kita mengkonsumsi makanan yang baik, ya. Anda tahu bahwa setiap hari begitu banyak sel dalam tubuh manusia itu mati, ya. Tubuh manusia mengandung sekian juta miliar sel. Tubuh kita terdiri dari sel-sel yang begitu banyak. Tapi hampir tiap hari bahkan ada sel-sel yang mati. Nah, sel-sel yang mati itu perlu digantikan, perlu ada regenerasi, ada sel yang baru. Ya, melalui nutrisi, makanan yang kita konsumsi, dan seterusnya. Nah, ini akan memberikan pada kita satu regenerasi, sel-sel yang baru. Ada yang mati, tapi ada yang tumbuh, ada yang hidup juga melalui nutrisi yang kita konsumsi. Sama, Alkitab itu firman Tuhan menjadi satu nutrisi rohani bagi kita, ya, yang menjadi sumber inspirasi kita, sumber kekuatan kita, ya. Ada sel-sel yang mati, ya, dalam kehidupan rohani kita, sel pengharapan kita, ya, mungkin sel iman kita juga mungkin seperti itu, ya kan? Karena kita menghadapi berbagai masalah dalam kehidupan, masalah ekonomi, masalah kesehatan, masalah pekerjaan, masalah keluarga. Dan ini kan
terjadi satu gradasi, ya. Jadi membuat penurunan, artinya menurunkan kadar iman kita, kadar pengharapan kita mulai ragu, mulai bimbang, ya kan? Menghadapi masalah-masalah ini, doa kok belum dijawab, ya, pergumulan sekian lama saya minta kepada Tuhan kok belum ada jawaban, belum ada tanda-tanda ada jalan keluar. Nah, kadang-kadang Anda berada dalam satu kebimbangan di situ, ya, berada dalam satu kebimbangan. Nah, itu harusnya aku menurunkan pengharapan kita. Ya. Nah, itulah sebabnya harus ada sel-sel pengharapan baru. Ya, melalui membaca Alkitab setiap hari, ada pengharapan yang baru, ada kekuatan baru, ada support yang baru yang Tuhan berikan pada kita. Nutrisi rohani yang baru yang kita baca, kita peroleh melalui membaca Alkitab setiap hari. Ya. Nah, sebab itu yang kedua, prioritas yang kedua, setelah yang pertama tadi membangun hubungan dengan Bapa di surga. Yang kedua yang menjadi prioritas adalah membaca Alkitab setiap hari. Ya, bukan hanya untuk memenuhi otak kita, membangun cakrawala, pengetahuan cakrawala teologi kita, sekalipun itu penting, tapi untuk konsumsi iman dan pengharapan kita, hati kita, supaya kita, ya, terus dikuatkan melalui janji-janji firman-Nya. Dan yang ketiga, yang penting adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, ini dia. Jadi ada orang Kristen dipenuhi dengan Roh Kudus tahun sekali pada hari Pentakosta. Pada peringatan hari Pentakosta kita diingatkan pentingnya dipenuhi Roh Kudus. Jangan setiap hari kita berada dalam kondisi dipenuhi dengan Roh Kudus. Setiap hari. Waktu Anda di pekerjaan, ya, di ladang, di pabrik, di toko, di rumah, ya. Jadi bukan hanya dalam pelayanan kita mohon dipenuhi dengan Roh Kudus, tapi setiap hari kita dipenuhi dengan Roh Kudus dalam situasi apapun, ya. Nah, karena Roh Kudus itu Tuhan mengatakan Parakletos, penolong yang lain. Aku akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain. Artinya, waktu kita lemah, Dia memberikan kekuatan. Ketika kita hilang pengharapan, dalam kebimbangan, Dia akan membangun, memberikan kepada kita pengharapan yang baru. Mulai kadar iman kita mulai menurun, dan Roh Kudus akan menolong kita. Ya, waktu dalam ketakutan Dia berikan keberanian dan seterusnya. Ya, jadi perlu dipenuhi dengan Roh Kudus. Nah, jadi 3 hal bagaimana kita bisa membangun stamina rohani kita. Ya, sebagaimana kita membangun stamina tubuh kita agar tubuh kita tetap sehat, Anda bisa beraktivitas dengan baik sehari-hari, maka supaya bisa bertahan dalam situasi yang paling sukar sekalipun, menghadapi pergumulan, maka kita harus membangun stamina rohani kita melalui 3 hal. Prioritas yang pertama adalah membangun hubungan dengan Bapa di surga. Kedua, membaca, mengkonsumsi firman Tuhan setiap hari. Dan ketiga, mohon agar Tuhan memenuhi kita dengan Roh Kudus. Dengan demikian, maka Anda dan saya bukan hanya bisa bertahan, tapi kita akan menang menghadapi pergumulan-pergumulan lain. Ya, karena setiap hari ada pergumulannya, setiap hari ada kesulitannya, setiap hari ada tantangan. Tapi melalui 3 hal ini, kalau stamina kita cukup kuat, maka kita dimampukan untuk melewati dari satu kesulitan pada kesulitan yang lain, ya, dari satu peperangan pada peperangan lain, kita akan menerima kemenangan yang datang dari Tuhan. Ya, hidup ini memang tidak mudah, ya, namun yakinlah bahwa dengan membangun stamina rohani kita melalui 3 hal tadi, maka Anda tetap bukan hanya eksis, tapi kita menang dan akan menerima anugerah, penyertaan dan berkat Tuhan. Amin. Bapa di surga, biarlah kiranya pesan pastoral yang singkat pada hari ini akan menginspirasi seluruh umat dan hamba-Hamba-Mu. Oh Tuhan, tolonglah kami, menyadarkan kami betapa lemah, betapa rapuhnya hidup ini tanpa Tuhan. Namun kami bersyukur Tuhan menjanjikan kepada kami, Tuhan berikan satu jalan keluar kepada kami.
Oh Tuhan, agar kami bisa mencapai satu kemenangan pada kemenangan yang lain, kemuliaan pada kemuliaan yang lain. Tuhan memberikan kepada kami satu solusi. Tuhan tolonglah agar kami mampu untuk menempatkan hubungan kami dengan Bapa di surga itu di tempat yang terutama. Tidak ada hal yang lebih penting daripada itu Tuhan. Sadarkan kami itu Tuhan. Tuhan tolonglah agar haus, lapar akan firman-Mu, kerinduan, haus dan lapar akan firman-Mu ada dalam hati kami. Sehingga demikian kami akan terus mengkonsumsi kebenaran firman Allah. Oh Tuhan akan memberikan satu daya tahan kepada kami. Dan tolonglah kami, penuhi kami dengan Roh Kudus setiap hari. Roh Kudus akan menolong kami. Ketika kami kehilangan pengharapan, Kau akan memberikan pengharapan yang baru. Ketika kami lemah, Kau akan menguatkan kami. Bahkan ketika kami jatuh, Kau akan membangkitkan kami. Berkatilah umat-Mu di tengah-tengah situasi dunia yang makin lama memang tidak makin mudah ini. Namun kami percaya Engkau merancang kami bukan untuk menjadi pecundang, tapi Engkau merancang kami menjadi lebih dari pemenang. Tuhan, berkatilah umat-Mu, berkatilah kami semua hamba-hamba-Mu. Oh Tuhan, dengan berkat-berkat Tuhan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, selamat berjuang. Tuhan menyertai. Amin. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut, asal Kau di dekatku, besertaku selamanya. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Waktu ku bimbang dan hilang jalanku, tetaplah Kau di sisiku. Dan takkan ku takut,
asal kau di dekatku, besertaku selamanya. Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Firman-Mu pelita bagi kaki